Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siswa-siswi SMK Krian 2 yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah yang mana memberi rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa bermuajahah, kita bisa thalabul ilmi untuk yang kesekian kalinya dalam program Pondok Ramadan online SMK Krian 2. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga siswa-siswi tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah, tetap dengan memakan makanan yang halal dan bergizi, serta menjaga sholat 5 waktu, menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan sempurna. Siswa-siswi SMK Krian 2, untuk episode yang kali ini, yakni episode yang ke-12 insya Allah yang terakhir ya, yakni tentang Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri ini merupakan puncak daripada pelaksanaan ibadah puasa yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Kalau kita mulainya puasa ini 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, kalau hari raya ini sudah beda bulan, yakni 1 Syawal. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri, yakni tujuannya bertakwa. Dalam hadis Rasulullah yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Jadi kita akan kembali kepada fitrah. Karena melakukan berpuasa, otomatis dosa-dosa kita ini dihapus oleh Allah, dilebur oleh Allah, menjadikan fitri kembali. Maka menjadi istilah Idul Fitri, fitrah yaitu bersih. Insya Allah dengan berpuasa, dengan mengetahui batasan-batasannya, insya Allah kita di hari Idul Fitri bagian daripada orang yang fitri kembali, bersih kembali. Dan ketika sudah menjadi seperti itu, harapan kita janganlah kita kotori lagi. Karena kita memasuki bab Hari Raya Idul Fitri, ada amalan-amalan pada Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, meneguhkan niat untuk menjalankan aktivitas di Hari Raya Idul Fitri karena Allah. Jadi niat di Hari Raya Idul Fitri ini semata-mata karena Allah. Baik saat keluar sholat, menggunakan pakaian yang bersih, rapi, serta silaturahim. Jangan sampai ada niatan sombong, pamer, dan lain sebagainya. Jadi tetap niat karena Allah. Yang nomor 2, mandi pada pagi hari sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Memakai pakaian yang paling bagus untuk menunjukkan kebahagiaan dan rasa syukur atas nikmat Allah. Makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, ini yang keempat. Terus bersegera untuk berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Perjalanan menuju ke masjid ini dianjurkan dengan cara berjalan kaki. Tujuannya agar sesama umat muslim yang juga berangkat menuju ke masjid bisa saling bertegur sapa dan bersalaman. Selain itu dianjurkan pula untuk berangkat lebih awal menuju ke masjid sehingga umat muslim bisa mendapat barisan paling depan dan ikut melantunkan takbir sembari menunggu sholat dimulai.
mengajak seluruh anggota keluarga yang mampu untuk melaksanakan sholat, termasuk wanita dan anak-anak. Mengucapkan takbir dan tahlil dengan suara yang keras di saat perjalanan menuju sholat Idul Fitri sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Lah, ini sebelum memasuki ini juga dianjurkan ketika malamnya kita melantunkan takbir. Kan sudah tidak melaksanakan sholat tarawih ya kalau malam itu. Jadi ini malamnya itu kita mulai takbir, bahkan mulai maghrib. Setelah sholat maghrib kita takbir. Sebagaimana kita ketahui takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratahu wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu jadi diusahakan ketika malam takbir itu kita berkhidmat, kita memuji Allah, kita berzikir, tetap malamnya melakukan sholat juga bertakbir. Ada budaya seperti takbir keliling, itu juga bagus. Bahkan itu semalam suntuk itu untuk bertakbir. Nah, hal ini senada dengan pesan suci Rasulullah SAW ketika malam Idul Fitri. Pesan beliau, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Yang artinya barang siapa yang menghidup-hidupkan benginya Idul Fitri, malamnya Idul Fitri, malamnya Idul Adha, maka tidak akan dimatikan hatinya oleh Allah ketika di hari yang mana hati manusia dimatikan oleh Allah. Jadi ini penting, silakan dimanfaatkan malam Idul Fitri ini kita bertakbir. Di masjid boleh, di musola boleh, keliling juga boleh. Kalau memang masih adanya corona ini, ada teguran atau himbauan tidak melaksanakan yang di luar rumah, maka kita bisa di rumah sendiri. Nah, begitu. Terus teknis paginya kita melaksanakan mandi, diniati mandi sunnah. Terus memakai pakaian yang bagus. Dalam artian bagus ini tidak harus baru ya. Jadi pakainya ini bagus, suci, dan nuansanya itu nuansa khidmat. Kita khidmat kepada Allah, jadi mengabdi atau mengamba kepada Allah. Terus sebelum berangkat sholat ini disunahkan makan. Karena apa? Sebagai tanda kalau hari ini sudah tidak berpuasa. Bahkan kalau hari raya Idul Fitri kok masih berpuasa, itu malah mendapatkan dosa. Sebagaimana
puasa yang diharamkan oleh Allah di keterangan yang bab yang lalu. Jadi hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha ini sudah tidak boleh berpuasa. Nah, ini bagian daripada sunnah Rasulullah. Kalau tidak makan apa boleh? Boleh, cuman lebih baik makan. Atau nyemil sesuatu, bagian daripada kita mengukurkan kalau ini bertanda sudah tidak puasa, dan ini bagian bertanda kita merayakan hari raya. Mengajak adik, terus tetap berangkatnya dahulu sambil mengikuti takbir yang ada di masjid. Kalau memang tidak memungkinkan, ya silakan dengan keluarga di rumah. Nah, ini juga adanya pandemi COVID-19 ini juga bagi kepala keluarga juga kesempatan untuk belajar menjadi imam. Setelah itu menjalin silaturahim, saling mendoakan. Nah, mendoakannya ini taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan kalian. Sepulang dari sholat Idul Fitri disunahkan untuk merekatkan silaturahim dengan kerabat dan tetangga. Nah, ini kerabat tetangga yang paling utama justru orang tua kita. Setelah pulang kita langsung menghadap orang tua, kalau bahasa Jawanya itu sungkem ya. Nah, itu kita minta kepada bapak, ayah, saya memohon maaf atas kesalahan saya selama ini, mungkin sengaja atau tidak disengaja. Diucapkan seperti itu. Kepada ibu juga seperti itu. Itu disampaikan. Kalau memang orang tua tidak ada, kalau sudah memang diambil, sudah ke hariban Allah, ya silakan mendoakan beliau. Di makamnya boleh, di rumah juga silakan. Nah, begitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lakukanlah silaturahim. Nah, jadi silaturahim tadi yang pertama orang tua ya, karena beliau ini yang telah banyak berkorban untuk kita, mulai melahirkan sampai detik ini. Setelah itu saudara, setelah itu teman-teman, guru, tetangga, dan lain sebagainya. Itu. Jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lakukanlah silaturahim. Di keterangan hadis yang lain, orang yang bersilaturahim wa wasi' rizquhu, kata Rasulullah, diluaskan rizkinya. Orang yang biasanya silaturahim pasti diluaskan rizkinya. Terus keterangan lagi, wa wasi' rizquhu wa tawil umruhu, dipanjangkan umurnya. Nah, itu. Lah, ini mari kita lakukan selain budaya, dan itu memang ada anjuran dari Rasulullah. Yang ke-10, selalu berusaha agar menjaga amalan-amalan baik yang telah dibiasakan di bulan Ramadan dan menjauhi kemaksiatan. Lah, ini bagian daripada la'allakum tattaqun. Hasil daripada puasa itu yaitu kita jadi menjadi orang yang bertakwa. Lah, termasuk ukurannya sempat saya uraikan di pertemuan yang kapan itu, ciri-ciri orang yang berhasil atau sukses dalam mengarungi bulan Ramadan, yaitu dia berubah menjadi lebih baik. Lebih baik dari hari kemarin. Kalau setelah puasa Ramadan, bulan Ramadan ini kok dia
menjadi lebih buruk, pasti ada yang salah. Dia melakukan ibadahnya itu lebih tidak terkontrol atau lebih ngawur bahasanya Jawanya. Jadi kalau dia lebih khidmat, lebih baik, lebih dekat kepada Allah, maka dia ini insya Allah lebih baik. Nah, itu bagian daripada ada syariat bulan Ramadan, menjadi lebih takwa lagi. Untuk Ramadan yang akan datang juga begitu lagi. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau lebih buruk malah lebih buruk. Wah, ini berarti dia tidak berhasil. Ada yang salah itu berarti. Nah, itu perlu dikoreksi. Sudahkah kita lebih baik daripada tahun-tahun kemarin setelah melakukan ibadah puasa bulan Ramadan ini? Jawabannya pada diri kita masing-masing. Cukup sekian, mari kita akhiri dengan doa. Rabbi famfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.